Shalom, puji bagi nama Tuhan. Kalau kita boleh dikumpulkan kembali, hadir beribadah tengah minggu pada malam hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, kalau kita telah menerima api Pentakosta dari Tuhan, mari kita gunakan api itu untuk menjadi pelayan yang setia. Rindukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Tuhan, aku rindu.
Seperti lagu pujian kami Tuhan, kami mohonkan Roh-Mu yang hidup itu turun ke atas kami, menjamah kepada seluruh kehidupan kami, agar kami tidak lagi tenggelam di dalam hidup kami, tapi kami mau keluar, masuk ke dalam hidup yang baru, yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kemenangan demi kemenangan yang kami terima, sampai kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena hidup kami ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami buka hidup kami buka bejana hidup kami buka ya Tuhan seluruh penghidupan kami serahkan dan kami letakkan seluruhnya hanya kepadamu. Bentuklah sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ibadah yang akan kami mulai pada malam hari ini, kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah di mana kami beribadah. Baik kami yang sedang dalam perjalanan, baik kami yang sedang di rumah kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu menyala-nyala atas kami, sehingga kami Bapa menaruh perhatian selama beribadah kepadamu. Kami tidak lagi bermain-main, tapi kami hanya memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa biarlah ibadah ini dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa yang lama sudah hilang. Demikian juga jiwa-jiwa baru. Bahkan Tuhan jiwa-jiwa yang segar kami rindukan semuanya dapat mengenal kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap ya Bapa memulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara rasakan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Haleluya. Oleh karena Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pekerja Kristus yang mulia, yang dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, pekerja Kristus yang mulia. Melayani
Kristus yang mulia. Haleluya, sangat istimewa kalau kita dipakai oleh Tuhan. Untuk itu saudara, kita semua yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, jangan lagi undur, tapi kita mau maju. Kita mau maju bersama-sama dengan Tuhan. Mari serukan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar, menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Saudara siap dibangun bersama dengan Tuhan? Haleluya. Untuk itu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, mari buka hidup kita untuk dipenuhi oleh kebenaran. Kita serukan, nyatakan kemuliaannya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah
Kami mohon Tuhan, oleh perkenanan-Mu, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan, sebab sebentar lagi kami akan masuk di dalam firman-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Demikianlah kiranya kami buka hidup kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Baik itu nasihat, baik itu ajaran, baik itu didikan, baik itu hardikan. Mohon berilah hati nurani yang baik, sehingga sesaat ketika firman disampaikan, kami dapat melihat hidup kami. Dan kami dapat masuk Tuhan di dalam kehidupan yang senantiasa benar di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Pakailah ia lebih lagi di dalam seluruh pelayanannya. Biarlah setiap pelayanannya berharga di mata-Mu. Terlebih lagi apa yang terucapkan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Kami yang menerima, kami yang menyampaikan, kami sama-sama mendapat kepuasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah Tengah Minggu pada sore hari ini. Hari ini kita akan belajar, saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema besar yaitu hamba yang bermetamorfosa. Jadi apa itu metamorfosa nanti kita akan lihat dan apa relasinya dengan kita sebagai hamba Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih dalam, kita akan buka kitab kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tema yang saya bawakan, hamba yang bermetamorfosa. Dan ini yang bagian yang pertama yaitu metamorfosa akal budi gitu ya. Nah, sebelum kita cari lebih dalam lagi tentang metamorfosa, apalagi metamorfosa akal budi ini ya, kita akan baca dulu ayatnya yaitu ada di Roma 12 ayat 2. Saya sudah tampilkan di layar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyaksikan dan juga membaca bersama-sama dengan saya ya. Roma 12 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, biar lebih mantap karena cuma satu ayat juga. Kita akan baca sekali lagi dengan lebih mantap, dengan sambil kita renungkan dalam hati kita, sambil kita imani ya. Roma 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, seperti yang sering kita bahas juga bahwa firman Tuhan, Allah sendiri menarik sebuah garis pembeda antara serupa dengan dunia dengan serupa dengan Allah. Jadi lawan dari serupa dengan Allah ya berarti serupa dengan dunia. Jadi firman Tuhan ini selalu hitam dan putih gitu ya, tidak ada abu-abu, tidak ada. Jadi serupa dengan dunia atau serupa dengan Allah ini adalah sebuah pilihan. Dan di sini kita menggarisbawahi beberapa kata juga yang kita lihat ya, saya beri warna kuning dan juga pink ini. Yang pertama adalah kata berubahlah. Yang kedua ada budi, yang ketiga, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ini apa relasinya? Nanti kita akan lihat. Kita akan gali lebih dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata tetapi berubahlah di sini, ya, kita akan lihat beberapa arti katanya. Yang pertama, kata berubahlah ini memakai kata metamorfoste ya. Metamorfoste ini yang berarti perubahan bentuk atau wujud. Yaitu contohnya perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Jadi benar-benar bentuknya ini berubah. Kita sering mendengar ya, nats-nats ini seperti manusia lama menjadi manusia baru, ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Dan ini memang benar-benar
ada sebuah perubahan gitu ya. Dan perubahannya ini begitu signifikan. Ini sebagai gambaran yang sering dipakai adalah ulat menjadi kupu-kupu ya. Jadi dari telur menjadi larva, menjadi ulat, menjadi larva, kemudian menjadi kupu-kupu. Ini ada sebuah perubahan yang signifikan gitu ya. Dan ini yang dipakai oleh firman Tuhan. Jadi ada sebuah perubahan yang benar-benar hampir menyeluruh gitu ya. Jadi perubahan yang benar-benar bentuknya aja berbeda. Dan yang kedua adalah kata budi. Dan di situ memakai kata nus. Itu artinya pikiran. Jadi baik mencakup fakultas untuk mempersepsi dan memahami serta yang merasa, menilai, menentukan. Ini namanya akal budi itu di situ. Dan memang nanti kita akan lihat ya, ke depan kita akan lihat apa hubungan akal budi dengan pola pikir, dengan karakter, dengan perbuatan gitu. Nanti ke depan kita akan lihat. Tetapi hari ini kita akan fokus dulu dengan perubahan akal budi atau budi ini, yaitu memahami, menilai, menentukan gitu. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita berpikir tentang segala sesuatu itu sebenarnya yang mendasari itu semua adalah akal budi. Jadi firman Tuhan ini begitu luar biasa ya, memberitahukan kepada kita bahwa sebelum kamu mengubah itu semua, itu nggak akan bisa terjadi kalau akal budinya rusak gitu ya. Jadi ternyata orang di luar Kristus, ya, orang yang tidak mengenal Kristus ini akal budinya rusak. Yang pada akhirnya kalau akal budinya rusak, dia tidak bisa melakukan, tidak bisa berpikir dengan cara yang benar. Karena tuntutannya seperti tadi ya, dikatakan firman Tuhan, harus yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik saja kalau nggak berkenan kepada Allah, ya ini nggak bisa gitu ya. Yang baik saja yang nggak berkenan pada Allah ini nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini kita lihat Allah adalah sebuah pribadi gitu ya. Dia memiliki namanya keinginan, memiliki selera gitu ya, dalam tanda kutip ya, selera gitu. Contohnya gitu. Jadi Allah katakan, seumpama Allah bicara kepada saya, bagus, aku pengen makan pecel lele, contoh gitu. Coba tolong kamu belikan aku pecel lele. Saya bilang, siap Tuhan, siap Allah. Lalu saya pergi. Kemudian di jalan saya berpikir, ini Tuhan loh, Raja segala raja loh. Masa aku cuma beli pecel lele ya? Enggak, aku mau belikan yang dia yang terbaik. Akhirnya aku datanglah ke sebuah restoran yang menyajikan makanan-makanan Jepang yang mahal-mahal gitu. Contohnya gitu. Dan saya beli. Sudah, terus kemudian saya bawa lagi, saya datang pada Tuhan. Tuhan, ini masa Tuhan makan pecel lele? Ini saya beri yang terbaik lah Tuhan. Ini makanan Jepang harganya mahal loh Tuhan. Tuhan katakan apa? Bagus, kamu dengar nggak apa yang aku bicarakan tadi? Aku tuh pengen pecel lele. Jadi apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi manusia seringkali terperangkap dengan pikirannya sendiri, seringkali terperangkap dengan kemauannya sendiri, egonya sendiri gitu ya, tanpa dia mengetahui apa isi hati Tuhan sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang baik itu harus yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang lebih susah lagi adalah dikatakan firman Tuhan, dan yang sempurna. Sempurna artinya apa? Jadi jangan kita terlalu membayangkan sempurna ini yang dengan bayangan-bayangan yang banyak. Sempurna dalam ayat ini yang pasti adalah tepat. Seperti apa yang dimau Tuhan, yang berkenan kepada Allah ini loh. Dan inilah sebenarnya tujuan akhir kita semua itu, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya ini tujuannya adalah ini. Makanya kita perlu apa? Kita perlu berubah, kita perlu bermetamorfosa. Karena manusia di luar Kristus tidak mungkin akan mengerti isi hati Tuhan. Jadi manusia di luar Tuhan, manusia di luar Kristus nggak akan ngerti isi hati Kristus, isi hati Allah nggak akan mungkin ngerti. Makanya perlu bermetamorfosa, perlu berubah. Yang berubah apa? Akal budinya gitu.
Jadi ini menarik. Jadi ada kata berubah itu banyak di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab begitu memakai metamorfosa ini luar biasa. Jadi dari telur menjadi ulet, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu ini sebenarnya satu satu pribadi gitu, tetapi bisa berubah bentuk. Nah, ini luar biasa yang digambarkan firman Tuhan. Jadi artinya manusia baru itu juga bukan berarti kita diganti dengan yang baru, bukan. Ciptaan baru itu bukan kita yang lama dibuang kemudian Tuhan ganti dengan yang baru, bukan itu, tetapi dalam metamorfosa ini menolong kita untuk kita memahami apa sih arti ciptaan baru, apa sih artinya pembaharuan, perubahan yang dimau Tuhan tuh seperti apa sih? Ternyata ada perubahan yang begitu signifikan dalam bentuknya dan semua yang terjadi dalam metamorfosa itu ya. Yang terutama yang kita bahas hari ini adalah pembaharuan budi atau persepsi, pemahaman, perasaan, cara kita menilai dan juga menentukan itu. Fakultas itu yang diubahkan, yang Tuhan mau itu untuk diubahkan gitu ya. Nah, kita akan coba lihat Bapak Ibu Saudara, ini mungkin akan sedikit menolong kita. Jadi saya mengambil dari piramida Maslow ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, ini adalah teori hierarki kebutuhan manusia gitu ya. Tapi jangan kita berpikir, oh ini kan yang bikin orang ateis, Mas, Pak gitu. Ini kita nggak lihat siapa yang bikin, tetapi kita akan melihat bagaimana konstruksi ini dengan baik disusun gitu ya, untuk menggambarkan fase-fase yang terjadi dalam hidup manusia. Saya kira ini cukup cukup mewakili karena memang ketika saya mengamati, saya mempelajari ini memang ini terjadi dalam fase-fase manusia dan sebenarnya memang mungkin saya nggak tahu Maslow dapat ini dari mana gitu ya. Dia memiliki pola pikir ini, tapi yang pasti inilah yang kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan, ini nggak berlawanan, nggak bertentangan. Jadi artinya bisa kita ambil gitu ya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ada tingkatan-tingkatan dalam piramida Maslow ini. Yang pertama ini, yang paling dasar yang warnanya kuning itu Bapak Ibu Saudara itu tentang psychological ya. Physiological. Jadi tentang fisiologinya, fisiknya. Jadi orang kalau masih dalam fase yang kuning ini, physiological ini, dia biasanya akan hanya perhatian dengan hal-hal yang material aja gitu ya. Di situ disebutkan tentang ya bernafas, food, water, sex, sleep, ya banyak lagi gitu. Yang pasti itu hal-hal material gitu yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, materi dasar. Apakah ini ada di dalam diri orang-orang Kristen? Ada Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang dia datang ke gereja, ya ini pernah terjadi, pernah saya mengamati, hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Jadi dia akan datang ke gereja yang menyediakan kebutuhan pokoknya, entah memberi beras, entah membeli gula, entah memberi minyak goreng, entah memberi susu buat anaknya, atau uang tunjangan, atau yang lain-lain. Jadi orang di fase ini dia masih peduli dengan hal-hal seperti ini. Dan itulah yang menjadi tujuan hidupnya masih itu. Dia menilai segala sesuatu, dia mempersepsi segala sesuatu itu dari situ. Jadi aku akan memilih gereja A karena dia memberi aku beras, karena dia memberi aku uang. Bukan karena firman Tuhannya, bukan karena penyembahan pujiannya, enggak. Tapi karena dia bisa memberi aku beras. Ya, ini orang-orang yang berada di tahap dasar gitu ya. Kemudian ketika seseorang itu sudah terpenuhi gitu ya, tahap dasarnya sudah terpenuhi, biasanya dia akan naik. Dia akan berpikir tentang safety gitu ya, security, body, employment, resource gitu. Jadi artinya dia akan mencari apa yang bisa menimbulkan rasa aman pada dirinya ya. Jadi setelah dia selesai dengan materinya, dia akan berpikir lagi tentang keamanan, tentang asuransi, tentang ya keamanan sekeliling rumahnya, pasang CCTV dan lain-lain gitu. Ini orang ada di fase itu. Kemudian kalau dia sudah berada di fase itu, kemudian biasanya orang akan memiliki ini keinginan untuk love or belonging gitu ya. Jadi friendship, family, sexual intimacy. Jadi orang-orang pada tahap ini itu pengen dicintai gitu. Dia ingin merasa dicintai gitu.
Nah, apakah ini juga terjadi dalam diri orang percaya? Terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena faktanya memang saya melihat ada beberapa hamba Tuhan yang masih ingin dicintai. Padahal sebenarnya dia yang harus memberikan cinta itu karena Kristus sudah memberikan cintanya pada kita. Kitalah yang harusnya membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Ya. Tetapi faktanya orang-orang pada level ini dia masih peduli, ini kok nggak sayang sama aku sakit nggak dijenguk, aku susah nggak diperhatiin, aku nggak di ini, nggak di itu. Jadi dia menuntut, demanding gitu ya. Dia malah menuntut dia diberi kasih. Padahal dia yang harus memberi gitu kan. Tadi kita belajar. Kemudian selanjutnya adalah ini ada esteem gitu ya, penghargaan diri gitu. Jadi setelah orang melalui fase cinta, mungkin dia udah terpenuhi rasa cintanya, keamanannya, materinya sudah terpenuhi, dia akan mulai pengen divalidasi gitu loh. Wah, aku nih hebat loh, pekerjaanku bagus, keluargaku bahagia gitu ya. Secara materi aku dia pengen dihargai, jadi aku harus menunjukkan ini. Maka muncullah sekarang kalau yang ngetrend tuh flexing gitu-gitu ya. Karena dia sudah terpenuhi materinya, sudah terpenuhi eh, keamanannya, sudah terpenuhi rasa cintanya ya. Sekarang dia mau divalidasi gitu. Nah, ini fase-fase yang digambarkan dalam piramida Maslow ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin ditemui 1-2 kasus yang tidak urut seperti ini, it's okay gitu, nggak masalah karena ini kan hanya menolong kita untuk mengevaluasi diri sebenarnya. Jadi kita ini di mana sebenarnya? Kita ini lagi ada di fase mana? Di fase physiological kah, safety kah, love belonging kah, atau esteem kah? Kita ada di fase mana? Yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara seharusnya seorang hamba Tuhan itu ada di level paling tinggi, yaitu self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu memenuhi tujuan Tuhan. Jadi, apakah seorang hamba Tuhan akan melalui fase per fase seperti ini? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dengan kita menyadari firman Tuhan, dengan kita mengerti firman Tuhan, kita mengalami sendiri ya, power encounter kita dengan kuasa Tuhan, kita bisa melewati kok fase-fase itu langsung pada aktualisasi diri bisa. Dari mana? Dari mana kita bisa langsung melewati fase itu sampai pada aktualisasi diri? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi tentang materi di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan gitu ya. Kita berdoa setiap waktu untuk kebutuhan kita ya. Tuhan bisa penuhi nggak? Bisa. Tuhan menolong itu bisa. Kemudian tentang keamanan, siapa yang lebih aman, Bapak Saudara? Firman Tuhan juga katakan, mau benteng setinggi apapun, gunung setinggi apapun, mau persenjataan selengkap apapun, nggak akan membuat seseorang merasa lebih nyaman ketika dia berada di sisi Tuhan, gitu ya. Jadi safety bisa terpenuhi ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada untuk memelihara kita, menolong kita, dan menjagai kita, gitu ya. Jadi dalam 2 fase ini kita aman gitu ya. Kita bisa terpenuhi gitu. Kemudian pada fase selanjutnya love or belonging gitu ya. Ini lebih lagi gitu ya. Ketika kita mengerti Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita gitu ya. Kasih mana yang lebih besar dari kasih Tuhan ini? Dia yang Tuhan rela menjadi manusia hanya untuk menebus dosa kita. Cinta mana yang lebih besar dari cintanya Tuhan ini? Ketika kita menyadari itu, oh Tuhan begitu besar ya cintanya ya sama kita ya. Ketika kita sadar, kita menginsafi itu dan dipikirkan oleh pikiran kita akan mengerti, oh ternyata aku sudah dipenuhi. Akhirnya ketika dia sudah kepenuhan oleh kasih Tuhan, dia siap untuk membagikannya. Dia siap untuk membagikan kasih itu. Kemudian tentang penghargaan diri, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita nggak akan peduli lagi dengan penghargaan manusia. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kita berpuasa pun gitu ya, firman Tuhan katakan apa? Kita harus membasuh muka kita, meminyaki rambut kita, supaya apa?
supaya orang nggak lihat kita berpuasa. Karena dikatakan firman Tuhan, kalau kita sengaja kelihatan puasa agar dipuji orang, ya upahnya hanya pujian itu, selesai. Tapi kita tidak sedang mengejar pujian itu, gitu ya. Kita sedang mengejar penghargaan dari Tuhan. Jadi kita menyangkir rambut kita, kita basuh muka kita, kelihatan nggak puasa. Tetapi Allah yang di surga melihat, yang memberikan upah kita, terpenuhilah penghargaan itu. Perkenanan itu terpenuhi. Seperti ketika Yesus dibaptis, gitu ya, sama Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kemudian Allah turunnya melalui ada burung merpati di situ dan ada suara Allah di situ yang mengatakan bahwa ini adalah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Disitulah ada ada penghargaan kepada diri Yesus yang diakui, walaupun ini satu pribadi ya, dalam pengertian satu pribadi ya, yang diakui oleh Allah. Dan itu pun yang kita terima ketika kita menerima Kristus. Dia berkorban untuk kita. Penghargaan apa lagi yang lebih berarti dari itu? Ya, ini kita perlu menginsafi itu dulu. Kemudian pada akhirnya kita akan sampai pada self-actualization atau aktualisasi diri, di mana kita tinggal berpikir bagaimana cara memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana cara menyelesaikan visi Tuhan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Ya ini yang fase-fase yang bisa kita lewati ketika kita di dalam Tuhan. Mungkin orang dunia sangat berusaha keras untuk bisa pada aktualisasi diri, tetapi kita sebenarnya punya shortcut. Kita punya dalam bahasa gamenya tuh cheat, ya. Kita bisa punya kesempatan untuk langsung pada fase itu. Dari mana? Dari Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang percaya jarang yang mengerti ini, gitu ya. Untuk itulah hari ini kita bahas. Jadi kita harus mengalami pembaharuan akal budi kita harus mengalami metamorfosa di dalam hati dan pikiran kita melalui ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus sampai pada aktualisasi diri, kita harus mengubah akal budi kita ini supaya pola pikir kita juga berubah nantinya, karakter kita nanti juga berubah, perilaku kita nanti juga berubah. Tetapi sebelum itu semua berubah, ini dulu yang terpenting. Kita harus meneliti nih, aku pada fase mana. Jadi aku selama ini tuh selalu menuntut apa sih? Penghargaan kah? Menuntut cinta kasih kah dari sesama? Perhatian kah? Aku selalu menuntut keamanan kah? Atau aku selalu menuntut materinya saja bahkan? Jadi kalau kita temukan kita di fase-fase itu, segera bermetamorfosa, segera berubah. Ini hal penting yang sering kali orang percaya itu, saya tidak tahu apakah dia tidak tahu, atau dia tahu tapi tidak melakukan, gitu ya. Jadi memang kita nggak tahu. Tetapi hari ini kita nggak boleh masa bodoh dengan ini. Kita harus mengoreksi diri kita. Karena kalau kita nggak segera berubah, kita akan ketinggalan jauh. Ya. Bagaimana kita akan berkata bahwa ketika Tuhan datang, aku juga mau bersama-sama dengan Tuhan berada dalam kemuliaan itu. Bagaimana kita bisa berkata gitu? Kalau kita di dunia masih peduli dengan materi, uang, apa yang bisa orang beri, apa yang bisa orang kasih ke aku. Padahal ketika kita sampai pada aktualisasi diri itu Bapak Ibu Saudara, justru kita yang menjadi agen Tuhan untuk memberi kepada saudara-saudara kita akan beri penghargaan kepada dia, kita akan beri kasih kepada dia, kita akan beri apapun ya, tentang keamanan juga kepada dia. Bahkan mungkin materi juga kita bisa beri gitu untuk saudara-saudara kita. Itulah kenapa ada pelayanan-pelayanan kalau di dalam gereja GBS Baladewa kan bahasanya diakonia gitu ya. Kenapa ada pelayanan itu? Ya itu salah satu bentuk aktualisasi diri dari pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam gereja ini. Nah, tetapi kita nggak bisa menunggu bahwa yang aktualisasi diri biarlah hanya pekerjanya saja, yang aktualisasi diri biarlah hanya pendetanya saja. Ya, jangan seperti itu. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita kan masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Jadi kita harus menjadi hamba yang bermetamorfosa, harus berubah. Akal budinya ini harus berubah, harus diubahkan. Jangan terus menuntut materi. Minta sama Tuhan.
tentang safety, tentang love belonging, tentang esteem ini ya, penghargaan diri ini minta sama Tuhan. Dan kita menyadari lewat kita belajar firman Tuhan, kita sadari, oh ternyata ini semua sudah dipenuhi loh sama Tuhan. Tuhan sudah kasih loh ini semua. Tinggal kita aktualisasi diri nih. Jadi bisa nggak kita gitu ya? Mau nggak kita? Kalau bisanya saya yakin kita yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa. Masalah utamanya adalah kita mau atau enggak sebenarnya. Nah, ini yang seringkali menghambat seorang hamba Tuhan untuk bertumbuh. Gitu ya. Karena seperti saya pernah sampaikan juga dalam buku otopsi gereja ya, otopsi gereja-gereja yang mati, yang ditulis oleh seorang teolog itu bahwa dari dia pernah mengadakan survei hamba-hamba Tuhannya ini, dari berapa ratus hamba Tuhan, ternyata banyak yang nggak meninggalkan dosa lamanya. Artinya mereka nggak bermetamorfosa, mereka nggak berubah. Pada akhirnya nanti mungkin waktu itu dia mengalami dulu penambahan, tapi lama-lama semakin turun, akhirnya mati. Dan itu terjadi banyak hal gitu ya. Dan ada satu buku juga menulis tentang bagaimana kenapa satu gereja itu mati. Jadi ada satu gereja itu miliki sekolah minggu tuh hampir 2000-an anak. Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun tinggal 100-an anak, 160 anak. Dari 2000-an menurun dalam 10 tahun itu menjadi 100-an. Kenapa? Karena ada sukuisme di situ, ada rasisme di situ di gereja itu ya. Itu ada di sebuah gereja di Birmingham, gereja baptis di Birmingham itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hamba-hamba Tuhannya nggak bermetamorfosa. Hamba-hamba Tuhannya masih berada di fase-fase yang bawah. Entah dia di fase ungu itu, hijau itu, merah itu, atau kuning itu. Nggak berubah, nggak bermetamorfosa. Dalam kurun waktu 10 tahun, selesai gerejanya mati. Habis. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang dimau Tuhan. Tuhan pasti mau kita semua bertumbuh. Bertumbuh di dalam kualitas, juga bertumbuh dalam kuantitas. Pertumbuhan itu mencakup dua hal itu juga sebenarnya. Sebenarnya kita juga nggak bisa bilang, yang penting kualitasnya baik, sedikit nggak apa-apa, yang penting kualitasnya baik. Ya enggak, pertumbuhan itu juga tentang kuantiti, Bapak Ibu Saudara. Mungkin prosesnya kita memperbaiki kualitas dulu, baru kuantitas, it's okay, nggak ada masalah. Mungkin juga ada gereja yang bertumbuh kuantitas dulu, baru mereka berbagi kualitas, nggak ada masalah. Tetapi pertumbuhan itu mencakup itu. Kita nggak bisa denial, menyangkal itu gitu ya. Jangan menyangkal itu. Hanya karena kita tidak memiliki itu, kemudian kita menyangkal itu. Jangan. Kita harus mau berubah. Dalam akal budi ini harus berubah. Karena pola pikir kita, karakter kita dipengaruhi oleh akal budi ini. Dan piramida Maslow ini menolong kita untuk bagaimana kita mengupgrade diri gitu ya. Jadi kalau kita berada di level bawah ya bagaimana kita ada di level atasnya sampai kita pada aktualisasi diri ini Bapak Saudara. Dan inilah yang dimau Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 ini ya. Jadi jangan kita menjadi serupa dengan dunia tetapi berubah oleh pembaruan budi, akal budi ini sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tanpa kita memperbaiki budi kita, akal budi kita, mustahil untuk kita mengerti yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, yang baik bagi Allah ini mustahil sekali. Tetapi dengan kita mau berubah, kita mau bermetamorfosa, kita mengalami metamorfosa akal budi kita ini, itu sangat mungkin untuk kita mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai pada sebuah pengertian bahwa akal budi kita ini harus bermetamorfosa, harus berubah, agar kita mengenal apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena tujuan hidup kita, ending dari visi hidup kita adalah kita mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Itu misi yang ultimate gitu ya. Misi yang memang harus kita capai dalam kehidupannya, harus kita capai karena itu yang dimau Tuhan. Dan itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebanggaan hamba-hamba Tuhan ya. Untuk bisa mencapai kehendak Tuhan yang sempurna ini. Kita hidup ini untuk mengejar apa sih? Ego kita atau kehendak Tuhan gitu kan.
Dan yang pasti kalau kita baca firman, kita mengerti dari mulai nabi-nabi, rasul-rasul, semuanya mengejar perkenanan Tuhan itu, kehendak Tuhan yang sempurna itu. Dan sampai akhir nanti ketika Tuhan datang, dengan bangga kita katakan, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini, Tuhan. Nah, saatnya kalau bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan, kita bangga gitu ya. Kita akan bangga. Tidak seperti firman Tuhan yang katakan, jadi orang-orang percaya, orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya semau maunya, itu dalam firman Tuhan dikatakan ketika nanti ya, hidup setelah ini, mereka akan seperti orang yang habis terbakar gitu ya. Karena setengahnya melakukan dosa terus, walaupun dia diselamatkan, tapi seperti orang yang habis terbakar gitu. Jadi kita nggak bisa dengan kebanggaan kita di dalam kemuliaan itu, tetapi ketika kita memiliki tujuan utama, kita memuliakan Tuhan, kita ada berada di dalam kemuliaan itu, kita harus bermetamorfosa, kita harus berubah, kita harus memperbaiki, mengenali diri kita sekarang, di mana fase kita berada, tetapi mengertilah dengan segala firman Tuhan, apa yang Tuhan beri kepada kita, kita bisa melakukan lompatan itu, entah ada di fase mana kita bisa melakukan lompatan kepada aktualisasi diri. Dan akhirnya ketika kita sudah sampai pada aktualisasi diri, kita akan melayani dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri. Jadi kita nggak akan mikir lagi apa yang orang beri ke aku, nggak akan mikir lagi. Tetapi kita akan berpikir apa yang bisa aku beri untuk Tuhan, apa yang bisa aku beri untuk orang-orang percaya yang lain, orang-orang yang lain, supaya mereka mengenal Tuhan ya. Untuk yang nggak mengenal Tuhan, supaya orang yang tidak mengenal Tuhan ini bertobat, kemudian kembali kepada Kristus, mengenal Kristus kembali. Itu yang dipikirkan orang-orang yang ada di fase aktualisasi. Jadi dia nggak akan menuntut lagi banyak hal, karena dia tahu Tuhan sudah memenuhi semuanya di dalam kehidupannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita bermetamorfosa, agar kita sampai pada aktualisasi diri, agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengaktualisasikan dirinya melayani Tuhan dengan kasih dan kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bersama-sama kita akan masuk dalam saat teduh, kita akan pujikan sebuah pujian. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh kita. Sambil kita meneliti hati kita, segala apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, apakah semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan menyelidiki hati setiap kami, agar setiap kami ini Bapa boleh mengerti
boleh memahami bahwa mungkin jika hari ini kami belum ada di dalam fase aktualisasi diri itu Tuhan, kiranya Tuhan yang mengubah hati kami, agar setiap kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di GBS Baladewa ini Tuhan, boleh bertransformasi, boleh bermetamorfosa, supaya kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengenal apa yang baik bagi Tuhan, mengenal apa yang berkenan kepada Tuhan, mengenal segala kemauan Tuhan dengan sempurna. Biar setiap kami ini Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup masing-masing kami Tuhan, di dalam pelayanan kami, dan kami melakukannya Bapa. Dan semuanya kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memberi pengertian kepada setiap kami, untuk kami semakin hari semakin diubahkan, terus-menerus diubahkan, supaya Tuhan ubahkan akal budi kami Tuhan, sehingga kami memiliki akal budi yang sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berproses dalam hati kami, Roh Kudus yang memimpin setiap kami untuk kami sampai kepada kesempurnaan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap firman yang diberitakan pada sore hari ini Bapa, semuanya Tuhan materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman itu Tuhan terus bertumbuh dan berakar di dalam hati kami, sehingga Engkau dapati kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di GBS Baladewa ini adalah jemaat dan hamba yang bermetamorfosa, yang berubah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup ibadah pada sore hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.